Tapi memang kami usahain ya seimbang. Mereka kalau yang cewek-cewek saya ajak ke salon, beneran saya ajak mereka ke salon, kita kerimbat bareng gitu kan. Habis itu udah selesai, nanti bagian yang cowok kita ajak dia main-main, beli mainan mungkin, atau ajak sama suami saya gitu ya, ngajak dia main berantem-beranteman di rumah gitu bertiga sama yang cowok seperti itu. Jadi kita mau yang cewek ya girly-girlyan, yang cowok ya Boyish. bener-bener ya boys ya gitu. Halo semuanya, balik lagi bersama kita di PAK Podcast Anak Kantor. Aku Minsum baru, Minsum Sumatera, namanya Maya. Boleh follow Instagram aku di bawah sini. Kali ini kita kedatangan tamu spesial bersama Kak Yeyen. Halo. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik, alhamdulillah Kak Maya. Gimana nih hari Selasanya? Menyenangkan kah? Having a bad day kah? Hari ini hari Selasa seperti hari-hari biasa ya. Kalau di saya itu happy selalu. Happy ya. Berusaha happy selalu. Apapun itu kita tetap selalu harus happy. Betul. Mantap. Motivasi nih buat kalian juga, apapun itu ya kan Kak. Betul. Harus happy. Oke, tak kenal maka tak sayang. Kita baiknya perkenalan dulu nih. Ya, boleh, Nama, umur, alamat, mungkin yang Wah, mau lengkap ya. berkunjung. Oke, lengkap banget. Baik, sebelumnya nama saya Kak Maya, itu namanya Yeyen. Terus saya kerjanya di Telkom. Umurnya kasih tahu ya, gak usah deh. Sekian. Ya, sekian dan sekarang ini saya sudah berkeluarga dan sudah memiliki 3 orang anak kok jadi 4. Amin ini. Ya, 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Oh, kecil-kecil. Cowok apa cewek nih? 2 orang anak cewek, 1 orang cowok. Oh oke. Itu kan di rumah tuh ada anak juga sebagai karir woman gitu kan. Gimana nih bagi waktunya antara pekerjaan dan karirnya? Oh, kalau bagi waktunya itu memang saya dari awal dulu bekerja itu kan udah komitmen ya, kalau kita tuh harus seimbang antara pekerjaan juga di rumah. Saya membagi waktunya itu ya kayak di kantor, fokus ke kantor, kerjaan kita harus tuntas, dan juga kasih insight dari atasan juga kita gunakan sebaik mungkin ya, semuanya fokus lah. Nah, baru kalau kita di rumah itu saya usahakan sebenarnya untuk melepas sejenak yang dari kantor, fokus ke anak-anak kayak gitu. Apapun itu yang anak-anak mau ngobrolin, mungkin mereka mau cerita hal-hal kecil karena mereka masih kecil-kecil. Ngomongin kalau tadi jatuh naik sepeda lah, atau tadi itu temennya ada rebut mainan dia lah, itu saya luangkan waktu untuk mereka kayak gitu Kak Maya. Jadi benar-benar seimbang ya antara kehidupan kantor dan rumah itu masing-masing punya roomnya sendiri ya, space-nya sendiri. Betul sekali menurut saya. Soal beresin rumah gimana tuh Kak? Nah itu tuh kalau saya Kak Maya agak mungkin angkat tangan ya di bagian itu, dan alhamdulillahnya sih saya ada yang bantuin gitu ya. Jadi kalau yang beresin rumah kayak yang perintilan kecil-kecil mungkin saya bisa gitu kan, bareng-bareng anak-anak gitu, ngurusin bukunya gitu kan, kamarnya gitu kan ya bisa. Tapi kalau yang ngepel gitu-gitu terus saya yang lain-lain gitu, waktunya jadi habis nanti takutnya kalau ke situ. Di rumah kan saya maunya fokus sama mereka, peluk-peluk mereka, dengerin mereka ngobrol. Itu saya udah waktunya sangat singkat soalnya. Jadi nggak ada hal yang lain yang bisa saya lakuin gitu. Jadi aktivitas kecil-kecilan aja sambil ngajak anak-anak gitu Betul, ya. betul, Gini nih activity. beresin rumah Ya gitu iya gitu. Ya, as long as mereka happy gitu Iya, ya. walaupun mungkin kalau orang-orang biasa itu kan bisa ngajarin anaknya, anaknya udah mulai gede nih, anak gadisnya bisa diajak belajar cuci piring gitu kan. Kalau saya sih iya juga, cuman saya nggak terlalu yang memaksain juga mereka. Ya pelan-pelan aja kayak gitu. Terus kan nih mereka beda-beda umurnya kan, beda jenis kelaminnya. Nah itu kakak gimana bagi waktunya antara 3 itu? Apakah sekali semuanya bersama kah atau satu-satu kah?
mereka itu kan umurnya deket ya 3 tahun, walaupun beda jenis kelaminnya, kita cowok cewek, tapi memang kami usahain ya seimbang. Mereka kalau yang cewek-cewek saya ajak ke salon, beneran saya ajak mereka ke salon, kita kerimbat bareng gitu kan. Habis itu udah selesai, nanti bagian yang cowok kita ajak dia main-main, beli mainan mungkin, atau ajak sama suami saya gitu ya, ngajak dia main berantem-beranteman di rumah gitu, bertiga main cowok seperti itu. Jadi kita mau yang cewek ya girly-girlyan, yang cowok ya boyish. bener-bener ya boys ya gitu. Seru banget ya ke salon bareng sama mamanya gitu Iya, ya. makanya nggak ini deh, nggak terasa mereka udah gede-gede gitu kan. Iya, tiba-tiba. Sampai saya merasa wah ini saya punya temen, ntar lagi nih saya ke mall, tinggalin deh yang boys itu di rumah kayak gitu. Ya seperti itulah Gitu ya, Kak ntar Maya. lama-lama udah bisa pakai baju mamanya pula nih Kak. Nggak Iya, terasa kayaknya. semuanya ya. Iya kayaknya. Ada cerita lucu atau sedih nggak Kak selama ngurusin mereka, atau sama kakak kepisah dari mereka, kakak Iya, bekerja, mereka di rumah gitu, atau mereka di sekolah? Iya sih, ada sih beberapa masanya gitu, kalau terutama kalau saya lagi pergi tugas di luar kota, itu kadang mereka kan harus sendirian dengan ibu yang di rumah lah yang menjaga mereka. Atau kebetulan kemarin itu mereka lagi ujian, tuh saya harus pergi, terus kayak harus dipandu lah by online gitu, Vicon. Bukan Vicon ya namanya. WhatsApp call ya, video call nah sama mereka untuk ini belajar yang ini, tapi kan namanya dari jauh kan tetap nggak efektif. Nah itu kayak sedih aja gitu, di bagian itu tidak bisa menemani mereka gitu Kak Maya. Oh iya, jadi di zaman sekarang ini nggak apa-apa ya kalau jauh-jauhan masih ada video call, ada Zoom, ada Google Meet, Iya, kita betul. manfaatkan itu, dan jangan lupa pakai Alhamdulillah. IndiHome ya Iya Kak, betul ya. maksudnya. Betul itu, betul sekali. Oke, terus ada nih opini-opini orang di luar sana, katanya kalau kita sering jauh dari anak, lama-lama anaknya juga jauh dari kita gitu, ngerasa kayak feel-nya berbeda gitu. Jadi ngerasa ya kayak asing gitu Kak. Itu menurut Kakak sendiri gimana? Kalau saya sendiri sih kebetulan ya, walau jauh sering-sering juga keluar kota. Alhamdulillah, karena tadi itu waktu ketemu mereka yang singkat itu saya manfaatin banget gitu, bondingnya di situ. Kalau orang bilang bisa jadi seperti yang Kak Maya bilang tadi, memang benar juga mungkin kalau dia memang tidak fokus ya saat sama anaknya tadi yang singkat tadi. Tapi kalau saya beneran, saya itu berupaya bonding sama mereka di waktu yang singkat itu, peluk-peluk mereka, terus cerita itu tadi apa yang dia butuhin di saat yang singkat itu saya semua gitu. Jadi nggak saya kasih ke yang lain gitu. Jadi ya cuman berapa ya, dari jam 6 mungkin saya pulang sampai jam 9 mereka tidur, itu semua full sama saya. Kebutuhan mereka tuh full sama saya. Jadi disitulah waktu singkat itu saya manfaatin gitu Kak. Oke, jadi intinya kalau udah pulang kantor, untuk mereka lah semua waktunya. Betul. Gitu ya. Sama Oke. weekend ya, sama weekend juga. Weekend, Iya. ya tanggal merah gitu Iya, ya Kak ya. gitu. Untuk tips juga nih buat para penonton ya kan Kak, kalau misalnya kerjaan udah selesai, bisa luangin waktunya buat anak-anak, buat keluarga ya Kak ya. Betul, jangan disia-siain gitu Kak Maya. Kalau menurut Kakak nih, ada tips nggak sebagai wanita karir gitu dalam mengurus anak gimana? Kita nggak boleh lupa sama peran kita ya sebagai ibu di rumah, yang harus berpikir atau mempersiapkan ya kebutuhan anak kita itu seluruhnya gitu. Jangan dilepaskan aja sama orang yang jaga di rumah gitu. Enggak, jadi kita harus mikirin makan dia besok apa, terus buahnya udah belum ya, seminggu ini dia harus makan buah terus. Semua kebutuhan perintilan itu tuh kita harus perhatiin gitu. Sampai nanti semuanya tuh kayak biasa ibu-ibu pada umumnya gitu, mempersiapkan semuanya. Tapi mungkin di saat kita kerja tadi ya ada yang jaga, ada yang nemenin, yang mungkin kayak dialah yang menjaga, tugas dia hanya menjaga, mungkin membantu sedikit-sedikit. Tapi kalau dari saya sih semuanya prepare by my design gitu lah ya kan. Sekolah dia kemana, sekolah dia, terus aktivitas dia di luar tuh saya nentuin semua gitu. Intinya sih semuanya desain dari saya gitu. Tinggal kita itu harus pikirin pendidikan, kebutuhan sehari-hari mereka, masa depan mereka itu. Walau kita sibuk itu nggak boleh dilupain itu. Kalau nggak dipikirin, yang lain itu bisa dibilang mereka itu yang paling utama gitu kan. Barulah kemudian pekerjaan dan lain-lain. Itu sebenarnya seperti itu.
Tapi kalau dari anak kakak sendiri ada ngerasa kayak mama sibuk kerja nih, nggak mikirin kita sekolah hari ini ngapain aja gitu. Ada nggak sih pernah? Mungkin sedikit pernah sih kakak ya yang besar itu pernah bilang, ini mama sibuk terus ya, memang mamanya seperti ini nak gitu, mamanya seperti ini. Dan mungkin kalau dirasa mungkin kok lihat HP mulu, HP terus gitu ya, disitulah pekerjaan mamanya memang harus seperti itu. Lama-lama mungkin kalau kita edukasi mereka ya, kayak saya di rumah saya usahain mereka itu sama saya terus, itu mungkin HP itu agak ditunggu bentar ya, jangan dilihat-lihat dulu. Itu mereka akan maklum, oh mama lagi tadi udah kerja nih, sekarang mama sama kami. Nanti pas acara mungkin saya WFH di rumah, harus WFH mungkin karena hal tertentu gitu kan. Ya udah mereka paham mamanya kerja gitu. Mungkin karena dari kecil udah lihat mamanya gitu ya, jadi sedikit aja sih mungkin pernah ngeluh, tapi sekarang sih enggak. Oh, jadi karena sudah sehari-harinya begitu akhirnya terbiasa lah ya. Terbiasa Kak. kali Oke. ya, betul. Kalau bisa memutar waktu nih, kakak bisa pilih 2 option nih, misalnya ditawarin mau balik jadi ibu rumah tangga lagi atau tetap jadi wanita karir, kakak sendiri pilihnya yang mana? Pilihnya tetap seperti Pilihan ini berat ya. Kayaknya memang itu pilihan yang ini saya rasa sih dari awal gitu ya, saya pengen memang tetap keduanya gitu. Gimana saya ingin berhasil di keduanya, itu saya ingin buktiin. Saya ingin buktiin, ingin berhasil jadi ibu yang baik, juga wanita karir yang baik. Jadi contoh juga nanti kan ke anak-anak saya gitu, untuk semangat di depannya juga gitu. Ya saya ingin jadi contoh deh, itu dulu. Jadi kayak quotes zaman sekarang ya, work life balance. Ya, Yes. seimbang. Iya betul. Kak, ada nggak terakhir nih ya, ada nggak pesan dari kakak buat para moms atau calon moms atau wanita-wanita karir yang bakalan sibuk nih dengan atau heavy dan hektik dengan kedua pekerjaannya ini ya, baik ibu rumah tangga maupun sebagai karirnya? Ada nggak tips-tips buat para moms di luar sana? Tipsnya mungkin ya, lakukan aja sebaik mungkin di kedua sisi gitu kan. Asik. Ya, lakukan maksimal di kedua sisi gitu. Insya Allah nanti hasilnya akan berbuah gitu ya. Menurut saya sih itu tidak perlu terlalu muluk-muluk juga gitu, tapi kita jalanin saja peran itu dengan sebaik-baiknya. Yes, Itu jalani sih. semua peran. Terakhir kak, panutan kakak nih siapa? Pasti ada dong role model di kehidupan kakak. Ayo. Waduh. Ini panutan saya ya untuk sebagai wanita karir mungkin ya. Banyak kan sekarang di Yes. Indonesia ini wanita karir yang di rumah juga sukses, di karir juga sukses Di tuh. bisnis juga Iya, sukses. bisnis juga sukses. Banyak sih menurut saya, kayak jadinya terlalu banyak kan ya harus saya sebutkan. Atau yang paling dikagumi lah, 1 atau 2 orang gitu. Mungkin ibu saya ya, karena kan dia juga seorang ini ya, guru ya, terutama kan dia dari kecil saya tuh ikut lihatlah dia tuh, dan alhamdulillah tuh dia jadi idola loh di murid-muridnya gitu. Jadi kayak oh dia aja ya, jadi saya bayangkan di diri saya juga lah, dia di sekolah berarti sukses tuh menjadi guru yang diidolain sama muridnya. Terus di rumah juga dia lembut gitu ke kami gitu, dan kami alhamdulillah lah jadi anak-anak yang enggak neko-neko dan semuanya di keluarga kita tuh baik-baik semua. Berarti kan itu peran dari orang tua saya ya, orang tua saya terutama ibu saya gitu kan. Itu deh mungkin panutan saya gitu. Bener sih, emang kalau udah ngomongin orang tua ini pasti selalu jadi cinta pertama Iya. ya, ayah ya, dan role model pertama di kehidupan kita ya kak ya. Betul Kak Maya. Iya benar sekali, dan dari situ juga kita terpacu ya kak. Aku harus lebih jadi versi yang lebih baik nih Iya, dari mereka sebelumnya. that's the point. Ya. Ya. Oke deh kak, kayaknya ini udah terakhir ya. Mungkin kakaknya punya kegiatan lain, jadi Iya. kita tutup aja podcast hari ini PAK. Mungkin next kita bisa ketemu lagi, bincang-bincang Iya. soal hal lain lagi. Iya. Terima kasih semua yang udah nonton. Terima kasih semua. Bye.